Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiha wa qatil arwa wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita dapat kembali berkumpul di dalam acara majelis rutinan ini. Mudah-mudahan berkat berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir umur kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya, insya Allah malam ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin, ayahnya Hafsah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau, bahwasanya Sayyidina Umar berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, amal itu sah atau tidaknya tergantung daripada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia atau karena perempuan yang dia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai yang dia niatkan. Ini hadis keluar ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Karena ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah, itu tidak semua orang niatnya untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad SAW. Ada yang mereka hijrah ke Madinah niatnya untuk memperbaiki pekerjaannya, dunianya supaya lebih bagus. Ada yang berangkat ikut hijrah dengan Nabi Muhammad ke kota Madinah karena ada perempuan yang mau dia nikahi. Dan juga ada yang berangkat hijrah bersama Nabi Muhammad ke kota Madinah karena Allah dan karena Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi Muhammad, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka dia dapat pahala. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau perempuan yang dia nikahi, maka sesuai yang dia niatkan, dia tidak akan mendapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini hadis keluar karena ada seorang sahabat yang bernama Ummu Qais, yang dimana dia ingin berangkat ke Madinah karena di sana ada perempuan yang ingin dia nikahi. Kemudian numpang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan, kalau mereka semuanya niatnya untuk Allah dan Nabi dapat pahala. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah dan Nabi, maka tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis menggambarkan supaya kita ini menjadi orang yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah karena ingin dipuji, karena ingin mendapat apresiasi, atau karena ingin mendapatkan dunia. Jangan. Kita beribadah kepada Allah harus disyaratkannya ikhlas mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas ini Pak, kunci sukses seseorang dalam beribadah. Kalau dia sholat walaupun tiap malam tahajud, puasa Senin Kemis, sodakohnya mungkin miliaran, tiap bulan hatam Quran, tiap minggu hatam Quran, tapi kalau niatnya bukan untuk Allah, untuk Nabi Muhammad, maka sia-sia amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah kecuali ikhlas mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Oleh karena itu perbaiki niat kita. Niat kita diperbaiki. Kalau niatnya bagus, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau niatnya kita nggak bagus, ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadzu billah min dzalik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Mana ada Pak Bu orang sholat kok celaka? Mestinya orang sholat itu selamat. Cuma kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, yaitu orang yang sholatnya lalai dan mereka mengharapkan pujian dari manusia. Jadi sholatnya ini ingin dipuji orang. Sholat tahajud supaya disebut orang ahli tahajud. Mungkin dia sholat di masjid supaya disebut sebagai orang yang suka ke masjid. Jadi niatnya ini untuk dipuji orang. Ini orang yang celaka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang niatnya sholatnya supaya dipuji oleh manusia. Waliyadzubillah min dzalik, celaka, neraka wel kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sholat niatnya untuk dipuji oleh manusia. Bahkan di dalam hadis kata Nabi Muhammad, hati-hati kalian dari lembah kesedihan. Sahabat bertanya, apa lembah kesedihan itu ya Rasulullah? Yaitu lembah yang paling dalam di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disiapkan untuk al-qura al-mura'un, yaitu orang-orang yang mengaji tapi ingin dipuji oleh manusia. Jadi senang ngaji dia, tapi kalau dipuji bangga dia. Ya. Jadi ngajinya ini diperbagus atau diperbanyak karena ingin dipuji manusia. Ini kata Nabi Muhammad, orang-orang yang seperti ini nanti di neraka jahanam yang paling dalam. Wal iyadzu billahi min dzalik.